Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarmu hari ini? Ibu berharap semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Adapun materi kita pada hari ini adalah tentang keseimbangan harga. Apa itu keseimbangan harga? Keseimbangan harga itu sering didefinisikan sebagai permintaan atau sebagai keadaan di mana permintaan sama dengan penawaran, ya, atau suatu kondisi di mana jumlah barang yang diminta akan sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, ataupun harga barang yang diminta sama dengan harga yang ditawarkan. Sebelumnya, kita udah berbicara tentang permintaan dan penawaran. Permintaan itu adalah sejumlah barang atau jasa yang diminta atau dibeli pada harga dan waktu tertentu. Sedangkan penawaran adalah sejumlah barang atau jasa yang dijual atau ditawarkan pada harga dan waktu tertentu. Bagaimanakah menggambarkan kurva keseimbangan harga? Pertama, kita membuat kurva permintaan. Kurva permintaan merupakan kurva yang menggambarkan hubungan antara harga atau P dengan jumlah atau Q yang akan dibeli oleh konsumen. Mempunyai kemiringan atau slope negatif, menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta berbanding terbalik, sesuai dengan bunyi hukum permintaan. Jika harga barang naik, jumlah barang yang diminta akan turun. Sebaliknya, ketika harga turun, maka jumlah barang yang diminta akan semakin banyak. Lalu buatlah kurva penawaran. Kurva penawaran merupakan kurva yang menggambarkan hubungan antara harga atau P dengan jumlah barang atau Q yang akan dijual oleh produsen yang mempunyai kemiringan atau slope positif dari sudut kiri bawah ke kanan atas. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan berbanding lurus, sesuai dengan hukum penawaran. Ketika harga barang yang ditawarkan naik, penawaran juga ikut naik dan sebaliknya. Jadi titik temu ketika harga yang diminta sama dengan harga yang ditawarkan itu disebut titik keseimbangan. Dengan melihat tabel berikut akan lebih jelas. Di situ terlihat bahwa jika harga semakin lama semakin naik, maka jumlah yang diminta semakin menurun, sedangkan jumlah yang ditawarkan semakin meningkat. Pada harga Rp12.000, jumlah bakso yang diminta sebanyak 200 mangkok, sedangkan jumlah yang ditawarkan sebanyak 120 mangkok. Jadi, permintaan lebih besar daripada penawaran. Pada harga 20.000, jumlah yang diminta semakin menurun, 120 mangkok, sedangkan jumlah yang ditawarkan sebanyak 200 mangkok. Sedangkan pada harga Rp16.000, jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan, sebanyak 160 mangkok. Disitulah tercipta keseimbangan pasar.
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar adalah sebagai berikut. Yang pertama, tersedianya barang sesuai dengan yang diminta. Jika barang yang tersedia terlalu banyak, sedangkan permintaan sedikit, maka tidak terjadi keseimbangan. Bahkan akan berpengaruh pada besaran harga barang tersebut di pasaran. Yang kedua, persediaan barang sesuai dengan penawaran pembeli. Untuk mendapatkan kesepakatan harga, pembeli akan melakukan penawaran kepada penjual. Pembeli pun akan membeli persediaan barang yang ada dari penjual sesuai dengan yang dibutuhkan. Jika kedua belah pihak telah sepakat dan menyetujui adanya kesepakatan harga yang ditentukan, maka harga tersebut adalah disebut dengan harga keseimbangan. Faktor yang ketiga adalah keseimbangan permintaan dan tingkat ketersediaan. Kebutuhan pembeli akan barang yang tersedia di pasar membuat penjual harus memastikan jumlah ketersediaan barang dagangan. Barang harus terus tersedia dalam periode tertentu, serta tidak menambahkan jumlah barang yang berlebihan. Maka pada saat pembeli melakukan permintaan terhadap barang tersebut dengan tidak mengubah jumlah permintaan, maka hal ini disebut dengan keseimbangan. Yang keempat adalah adanya kesamaan jumlah penawaran produsen dan permintaan konsumen. Hal ini sudah jelas menunjukkan akan menciptakan keseimbangan harga ketika jumlah penawaran oleh produsen sama dengan permintaan konsumen. Berikut adalah contoh soal secara matematis. Diketahui fungsi permintaan QD sama dengan 30 kurang 2P dan fungsi penawaran QS sama dengan minus 10 tambah 2P. Hitunglah harga dan output atau kuantitas keseimbangan dari persamaan tersebut. Keseimbangan tercipta ketika permintaan sama dengan penawaran, atau dengan kata lain QD sama dengan QS. Maka masukkanlah QD sebesar 30 minus 2P dan QS sama dengan minus 10 plus 2P. Kemudian satukanlah bilangan konstanta dengan konstanta dan bilangan koefisien yang memiliki variabel menjadi 30 plus 10 sama dengan 2P plus 2P, menjadi 30 tambah 10 sebesar 40, 2P ditambah 2P menjadi 4P, maka P sama dengan 10. Kemudian masukkanlah P ke salah satu fungsi di atas. Boleh dimasukkan ke QD sama dengan 30 minus 2P. Lalu gantilah P-nya menjadi 10. Akhirnya 30 minus 2 kali 10 sama dengan 30 minus 20. Hasilnya QD sebesar 10. Jadi keseimbangan tercapai saat harga sebesar Rp10 dan output sebanyak 10 unit. Cara menggambarnya adalah dengan membuat titik keseimbangan. Ada kuantiti sebesar 10 dan harga sebesar 10. Kemudian tariklah garis permintaan atau kurva permintaan dengan melewati titik 15 pada harga dan kuantiti atau jumlah sebesar 30. Sedangkan kurva permintaan melewati harga pada titik 5 dan keseimbangan titik 10. Demikianlah materi kita pada hari ini tentang keseimbangan pasar. Lain waktu
kita akan ketemu kembali.